جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-aql atau akal itu ada di qalbu insan, dan qalbu insan bersifat ma'nawi. Atau qalbu ada dua macam, yaitu qalbu bersifat hissi dan qalbu bersifat ma'nawi. Qalbu bersifat hissi itu yang kita kenal sebagai jantung atau hati, bukan liver tapi hati atau jantung. Dan itu bisa tampak, denyutannya terasa, dan bisa berpenyakit, menerima kesehatan maupun penyakit. Juga tempat di mana beredarnya darah itu adalah jantung atau hati secara fisik. Yang kedua, al-qalb al-ma'nawi. Dan al-qalb al-ma'nawi ini yang sering disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Qalbu ma'nawi ini yang kita kenal juga sebagai hati. Dan di Al-Quran al-qalb atau al-qulub, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau simpangkan hati kami, itu hati yang bersifat ma'nawi. Juga dalam hadis tentang al-qalb atau al-qulub, dalam perkataan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, maka itu bukan jantung fisik yang bolak-balik, tetapi secara ma'nawi dia terbolak-balik, bisa berubah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Maka qalbu secara ma'nawi inilah yang mana akal dan ruh ada padanya. Akal ada padanya dan ruh berpusat darinya. Jadi akal ada di qalbu secara ma'nawi dan ruh berpusat padanya. Hal yang berbeda. Ya, kalau akal berarti memenuhi qalbu itu. Sementara ruh, maka ruh memenuhi seluruh jasad, namun pusatnya di qalbu. Pusatnya di qalbu. Ya, jadi di qalbu ini secara ma'nawi ada akal. Akal di situ. Dan akal itu bukan di kepala. Adapun kepala atau otak itu sekretarisnya akal, yang mana akal akan mengirim info ke sekretaris, yaitu ke otak. Otak men-scanningnya dan kemudian mengembalikan keputusan ke akal. Keputusan untuk menerima info atau tidak. Keputusan untuk melanjutkan atau tidak, keputusan untuk nurut atau tidak, itu dikembalikan kepada keputusan akal, bukan keputusan otak. Maka otak itu alat, dan otak itu bukan sumber ilmu, melainkan sumber ilmu ada di akal.
Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, maksudnya supaya kalian memahami dan berfikir. Maka pemahaman itu pusatnya di akal. Nah, di sini akal ada pada qalbu, dan kerusakan qalbu itu akan mempengaruhi kerusakan akal. Kerusakan qalbu akan berpengaruh pada kerusakan akal. Seseorang ketika akalnya sudah mulai rusak, maka ada sesuatu di hatinya. Ada sesuatu di hatinya. Memang bisa saja kerusakan akal itu bisa disebabkan benturan di kepala. Tapi ini kenapa kok bisa merusak akal? Terbentur kemudian jadi agak gila misalnya. Ya karena inventarisnya atau sekretarisnya itu tidak bekerja dengan baik. Maka akal ini jadi berkurang. Karena bagaimanapun memerlukan sekretaris, memerlukan pembantu. Jemaah sekalian rahimakumullah, akal adalah karunia Allah Ta'ala kepada sebagian makhluknya, yaitu malaikat, jin dan manusia. Ketika hewan tidak memiliki akal, maka kita bisa melihat bagaimana hewan itu dalam berperilaku. Semirip-miripnya hewan atau dimiripkan dengan manusia seperti kera, monyet dan semisalnya, maka tetaplah mereka hewan yang seolah-olah punya akal padahal tidak sama sekali. Mereka punya hidayah dari Allah, mereka punya fitrah dari Allah, tapi mereka tidak punya akal. Berbeda. Binatang ketika mereka memiliki skill, insting untuk berburu, maka itu bukan karena akal, melainkan karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini petunjuk artinya. Jangan kita tafsirkan segala hidayah itu adalah ilmu atau amalan. Karena hidayah itu ada 5 macam. Hidayah ada 5 macam, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Yang pertama, hidayah rahim. Hidayah rahim, petunjuk dalam rahim. Yang mana bayi tidak mengerti apa-apa, namun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kepalanya mungkin menuju ke bawah dan tidak sungsang misalnya. Maka Allah tunjukkan hal itu. Bahkan yang lahiran sesar pun Allah Ta'ala tunjukkan dengan hidayah, agar dipermudah keluar melalui proses operasi sesar. Begitu pula dengan dokter-dokternya juga mendapatkan hidayah ilmu untuk bisa melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami telah memberinya petunjuk sabil, jalan. Kata sebagian dari salaf, jalan di sini yaitu jalan rahim. Maka inna hadainahu sabil yaitu petunjuk sabil, petunjuk rahim. Yang kedua yaitu hidayah umum, hidayah ammah. Dan hidayah umum ini mencakup seluruh makhluk tanpa kecuali, baik matinya ataupun hidupnya, baik makhluk mati, benda mati ataupun makhluk hidup. Maka semua itu mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu petunjuk. Binatang-binatang bisa berburu itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka berakal. Makanya sebaik-baik apapun skill binatang dalam memburu mangsanya, tetap nggak pakai akal. Tetap nggak pakai akal. Dan kadang bisa brutal karena akal itu tidak menahan, nggak ada akal. Akal dari bahasa Arab. Akal dari bahasa Arab. Nah, makhluk yang dapat petunjuk dari Allah untuk menuntaskan tugasnya dan fitrahnya itu tetap tidak pakai akal, kecuali manusia, jin dan malaikat yang memiliki akal. Ketika binatang mencabik-cabik mangsanya, maka tidak pakai akal dan perasaan, khalas. Tapi pakai insting, naluri dan petunjuk yang Allah tunjukkan, dia punya karakter seperti itu.
nggak pakai akal, nggak pakai logika, nggak pakai naluri, bukan naluri, nggak pakai perasaan yang berdasarkan akal, nggak pakai. Apalagi ketakwaan, nggak mungkin ketakwaan. Maka kita lihat binatang yang beringas dan tidak memikirkan apapun, bahkan kadang kanibal, ya begitu karakternya Allah tunjukkan. Hidayah umum, dan mereka tidak berdosa. Karena apa? Karena tidak dari dasar akal, tidak difitrahkan akal, maka tidak berdosa binatang-binatang itu. Kucing mencuri ikan di rumah majikan, ya bisa disebut majikan kali ya. Kucing punya majikan, ya pemeliharanya, padahal sudah berbuat baik, tapi nggak pernah berbakti sama manusia yang meliharanya. Ya seperti itu hidayah yang dia punya. Kucing bisa membedakan antara kue yang ada berdasar dari telur dan yang bukan, sehingga yang dari telur dia suka roti ini. Bagaimana dia bisa seperti itu? Ya hidayah dari Allah, bukan karena akal. Kalau karena akal, itu pasti dia tahu ini dari telur nih. Ya, dia pasti mendeteksi ini dari telur lagi mahal sekarang, atau ini dari gitu. Harga barang naik, ganti presiden bakal naik nih kata. Dan seperti itu bakal apa? Bakal mikir begitu. Tapi binatang enggak berpikir situ. Apakah binatang lebih tenang hidupnya? Ya enggak juga. Ya buktinya kalau misal kita lihat tikus deg-degan juga, enggak tenang hidupnya. Dan lihat bagaimana sebaik apapun binatang di training tetap tidak berakal. Burung beo atau burung yang bisa meniru suara manusia diajari oleh manusia bukan karena akalnya. Buktinya manusia ada yang mengajarkan kepada burung yang bisa meniru suaranya kalimat-kalimat kotor dan keji. Tidak ada burung beo kemudian melawan dan menasihati manusia mengajarinya dan mengatakan, "Pak, ittaqillah, takutlah pada Allah, jangan ajarkan saya keburukan." Enggak ngomong gitu. Karena apa? Karena enggak pakai akal, nerima aja. Itu hidayah umum namanya. Binatang. Hidayah umum untuk makhluk mati atau benda mati. Dedaunan yang berguguran dari pepohonan, di mana daun itu bertambat, karena disitulah Allah tunjukkan untuk bertambat di situ. Dan seterusnya dari semua makhluk, termasuk manusia. Kita juga mendapatkan hidayah secara umum. Bisa melihat, bisa meraba, bisa mencium, bisa mengecap rasa. Itu semua petunjuk secara umum dan tidak membutuhkan akal. Yang ketiga, baru ini membutuhkan akal, yaitu hidayah ilmu atau irsyad. Hidayah ilmu atau irsyad ini membutuhkan akal, karena sudah mulai pakai akal ini. Kalau hidayah rahim, janin itu tidak pakai akal untuk bisa keluar dari rahim ibunya. Hidayah umum itu tidak membutuhkan akal. Bahkan jenggot yang kita punya di dagu kita tumbuh itu pun itu sesuai dengan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dia tumbuh segitu. Berapa helai dan seterusnya. Kumis pun begitu, rambut pun begitu. Itu hidayah umum. Yang ketiga baru ini spesial, hanya untuk makhluk hidup yang berakal saja, itu hidayah ilmu dan irsyad. Hidayah ilmu dan irsyad. Irsyad itu pengajaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pada manusia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah taala mengajarkan kepada kalian. Allah taala mengajarkan kepada manusia, memberikan manusia ilmu, hidayah ilmu. Dan ini membutuhkan akal pada manusia itu sendiri, karena untuk menerima ilmu maka akal itu harus ada. Kalau nggak ada akal, nggak bakal keterima ilmu itu. Karena ilmu bertambatnya di akal, melabuhnya di akal, bersemayamnya di akal, dan berfungsinya ilmu itu hanya melalui akal. Karena ilmu itu berfungsi untuk kedepannya, untuk diamalkan gitu. Maka di akal, dan itu di qalbu manusia, mau di qalbu manusia. Dan ilmu ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya umum atau ilmu pengetahuan yang sifatnya syar'i. Yang sifatnya umum ya ilmu masak,
ilmu bahasa, ilmu pada umumnya. Tapi ilmu pengetahuan yang bersifat syar'i, maka ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak. Itu ilmu syar'i. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk wahai Nabi Muhammad kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW bisa memberikan petunjuk ilmu saja, tapi nggak bisa nanti nomor 4. Bisa memberikan petunjuk ilmu. Sebagaimana? Ini saya sedang ceramah, kajian. Ini sedang memberikan hidayah, yaitu hidayah ilmu. Nah, hidayah ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala buatkan manusia mampu untuk memberikannya kepada antar manusia. Sebagaimana Anda mengajarkan anak-anak Anda cara berbicara, maka Anda mengajarkan ilmu padanya, mengajarkan huruf padanya, mengajarkan suara, nada dan seterusnya padanya. Maka ini adalah hidayah ilmu yang diterima, dicerna oleh akal manusia atau anak Anda. Begitu juga dengan Anda, misalnya para guru, Anda sedang memberikan hidayah, petunjuk, walaupun ilmu matematika, ilmu dunia, ilmu umum, itu adalah hidayah ilmu. Dan anak-anak yang diajarkan kan berakal semua. Coba kalau misalnya satu kelas simpanse semua, antum ajarin biologi, mana mereka paham? Ya, yang ada nanti gurunya ikut-ikutan mirip dengan simpanse, lama-lama tingkahnya, stres, bingung, karena nggak bisa memasukkan ilmu. Anda kasih uang 5 juta pun untuk mereka nggak tergiur dengannya, karena mereka simpanse nggak bakal berpikir buat apa 5 juta kan? Pikir. Jadi ilmu ini hanya ditambatkan di wadah yang bernama akal, dan akal itu hanya ada pada makhluk hidup yang Allah berikan akal. Baik, itu hidayah ilmu. Apakah itu suatu kemuliaan? Secara zat, ilmu itu suatu kemuliaan, karena ilmu qaliluhu yanfa' katsiruhu yarfa'. Al-ilmu qaliluhu yanfa' katsiruhu yarfa'. Ilmu sedikitnya itu bermanfaat tetap, dan banyaknya itu mengangkat derajat. Semakin banyak orang punya ilmu atau semakin kelihatan punya ilmu, maka kan di mata manusia dia semakin tinggi sebenarnya posisinya. Terlebih ditambah dengan apa? Ditambah dengan amalnya yang baik, akhlaknya yang baik, mungkin perangainya yang lebih baik, kemudian juga penampilannya yang lebih baik, maka itu akan menambah positif dirinya. Makanya di mana-mana orang ketika punya ilmu itu secara zat dia akan lebih dihormati dibandingkan orang yang tidak tampak punya ilmu. Karena di sini manusia secara fitrahnya, makhluk hidup yang berilmu, yang berakal, secara fitrahnya lebih mengagumkan orang yang punya ilmu. Oleh karena itu Nabi Adam alaihissalam, keutamaan pertama yang diperlihatkan ke seluruh makhluk ketika itu adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda di surga seluruhnya. Berarti ilmu ini. Ilmu yang paling pertama yang membuat Nabi Adam AS unggul di atas seluruh dari makhluk ketika itu. Padahal ada makhluk lain yang juga punya ilmu. Yaitu siapa? Malaikat dan juga jin. Iblis. Iblis pun punya ilmu. Namun dengan kesombongan iblis, akhirnya Allah rendahkan. Enggak mendapatkan taufik nanti yang keempat itu. Adapun malaikat, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Ya, jadi malaikat Allah Taala tanya, coba apa nama-namanya, gitu kan? Ternyata ada berapa yang tidak diketahui oleh malaikat, dan Nabi Adam mengajarkan kepada mereka, memberitahu ini namanya. Padahal Nabi Adam tergolong makhluk yang paling anyar, paling baru. Kemudian apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami dari ilmu. Berarti ilmu dari Allah, dan itu hidayah dari Allah. Malaikat bisa menerima ilmu. Kalau Allah tidak memberikan ilmu, ya tidak Allah berikan. Ternyata Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana itu membuat derajatnya secara zat lebih tinggi dibandingkan makhluk secara umum ketika itu. Jadi dari awal penciptaan manusia, ilmu itu diagungkan, dan secara zat itu akan ditinggikan ilmu itu. Dan orang yang berilmu karena ilmunya ditinggikan.
Dan ilmu ada di akalnya. Dari sini makhluk berakal dari manusia, jin dan malaikat ketika itu manusia lebih ditinggikan ketika itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat akhirnya mengakui kemudian kekurangan mereka dan bahwa ilmu yang mereka punya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, ya. Bahkan binatang sendiri ketika memiliki sesuatu yang serupa dengan ilmu, itu pun memiliki mizah, kelebihan daripada binatang-binatang lainnya. Padahal binatang ini tetap nggak bisa dikatakan punya ilmu karena nggak punya akal. Sekarang binatang semacam anjing memiliki sifat al-wafa, yaitu amanah, menjaga, taat, loyal pada pemiliknya atau trainernya. Tapi di sini binatang yang dalam syariat diperbolehkan untuk berburu dan juga dimakan hasil buruannya, yaitu binatang semacam anjing bahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka madza uhilla lakum?" Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya apa yang dihalalkan buat mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dihalalkan untuk kalian wahai kaum muslimin hal-hal yang baik dan juga dihalalkan atas kalian untuk kalian wa ma 'allamtum minal jawarih, apa yang kalian 'allamtum, kalian ajarkan, kalian berikan ilmu kepada al-jawarih. Nah, jawarih ini yaitu binatang-binatang pemburu. Mukallibin, yaitu yang bisa menerima ilmu dan bisa menerima pengajaran atau training, lebih tepatnya training. Lebih menerkam, mencakar. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Yang kalian ajarkan binatang-binatang ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan pada kalian, ilmu. Ya, mungkin di sini ilmu yang mungkin lebih tepatnya lebih ke masalah skill dan kemampuan. Nah, pengajarannya gimana? Pengajarannya bisa ketika kita hardik atau kita suruh nurut dia, binatang ini. Dan dia diprogram seperti itu dengan training gitu loh. Anjing diprogram supaya apa? Supaya berburu. Maka di training dengan suara, hentakan, dia tahu. Sebagian binatang seperti itu. Sampai binatang yang seperti macan, singa itu pun bisa ditaklim. Tapi itu tidak menjadikan mereka disebut punya ilmu atau punya akal. Nah, tapi punya hal yang seperti ilmu. Maka binatang-binatang seperti ini dalam Islam diperbolehkan untuk dijadikan hewan pemburu. Ya, bisa. Padahal itu anjing loh. Yang mana dalam syariat Islam itu sendiri anjing itu memiliki najis gitu loh. Tapi karena memiliki skill yang diajarkan ilmunya oleh trainernya, maka diangkat derajatnya. Dengan kita boleh memakan daging buruan dari hewan hasil training ini. Ya subhanallah. Efek dari ilmu. Padahal anjing ini tetap nggak bisa disebut berilmu. Nih lihat nih, anjing saya pemburu, dia punya ilmu banyak. Ya enggak lah. Ya. Kemudian yang keempat, hidayah taufik ini juga membutuhkan akal. Hidayah taufik disebutnya hidayatul amal, hidayah amal. Seseorang tidak bisa, tidak layak, tidak beramal kecuali dengan sebab adanya ilmu sebelumnya. Maka siapa yang beramal tanpa hidayah ilmu, maka pasti ngaco dia. Karena sistemnya salah. Gak pakai akal dia itu beramal. Karena amalnya gak sesuai dengan ilmu sebelumnya. Gak ada mustandardnya, gak ada sumbernya. Maka orang-orang yang berbuat kebid'ahan, maka mereka sebenarnya kurang dalam memfungsikan akal. Coba mereka kritisilah amal mereka. Dapat sumber dari mana ini amalan? Oh, gak ada, saya pengen aja. Nah, berarti bahlul. Berarti nggak pakai akal. Berarti nggak pakai ilmu ini. Kok bisa Pak zikir sambil gemeter kayak gini? Enggak, saya pengen aja karena ngelihat waktu itu
ada kiai saya di goa tertentu dia kayak gini segini. Lah, ini kan ilmu dari mana? Enggak, ini ilmu. Ya ini memang sesat, menyimpang, enggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya, zikir sampai gemeter itu. Itu udah 10 kali tuh. Mengucapkan Allah 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 Allah. Dari mana? Orang kaget nggak apa-apa. Nah itu baru benar orang kaget. Nah ini zikir kok kayak gitu. Dari mana sumbernya? Akal mana yang berbicara seperti itu? Nggak ada. Berarti bukan pakai hidayah ilmu. Dan ini amal tanpa ilmu. Berarti amal tanpa akal, tanpa dalil, tanpa syariat, tanpa petunjuk. Berarti ngaco gitu loh. Ya. Maka orang yang berbuat sesuatu atas nama seseorang atau atas nama agama kemudian menisbatkan padanya, ini berarti ngaco. Ngaco. Ya Bapak sendiri kan nggak mau Pak. Misalnya nih, tiba-tiba ada orang ke warung, kemudian dia ngutang atas nama Bapak 500.000 pula. Ya, tanpa pemberitahuan kepada Bapak, nggak ngomong, dan dia eksekusi aja gitu, nggak apa-apa lah, Bapak itu orang baik kok. Pak ini ke bank, tolong dong, ini saya mau belanja ini, tapi cashbonnya pakai atas nama ini gitu, Pak Fulan. Oh iya, orang itu juga bandel juga, nggak verifikasi. Akhirnya terjadilah hutang, udah pergi. Nah, pedagang itu kemudian pas Bapak ke masjid, Pak, ini kapan bayarnya Pak ya? Bingung Bapak, lah bayar apa? Saya nggak tahu apa. Bapak kan ngutang sama kami gitu, 500.000. Ngutang apa? Nggak pernah saya ngutang sini. Lah itu, ini waktu itu datang Pak Fulan atas nama Bapak. Oh mana pernah, saya nggak pernah. Nah, lihat, ini orang eksekusi hutang tanpa izin dari antum. Dia kan berarti melakukan suatu perbuatan tanpa ada mandat. Gimana coba? Atas nama antum lagi. Rugi. Maka banyak kebid'ahan itu merugikan Islam sebenarnya. Karena berbuat sesuatu tanpa ada mandat dalil dari Islam. Ya, makanya merugikan Islam dan kaum muslimin. Walaupun Islam akan terus berjaya insyaallah. Cuman kan masalah dosanya nanti di akhirat ketika ditanya. Makanya kata Nabi SAW, kalian berdusta atas namaku tidak sama dengan kalian berdusta atas nama orang lain. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia siap menempatkan dirinya di neraka, duduknya di neraka. Enggak sama itu, beda, berbahaya. Maka hidayah amal ini adalah hidayah taufik. Seseorang ketika dia punya akal, kemudian Allah Ta'ala berikan padanya ilmu syar'i, maka tujuannya untuk diamalkan. Maka untuk hidayah taufik, kalau misalnya dia enggak mau mengamalkan ilmunya, iya dia dapat hidayah ilmu, tapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik, hidayah amal. Dan betapa banyaknya kita seperti itu, tahu ilmunya, enggak dieksekusi, enggak dia laksanakan. Maka taufik belum dapat taufik namanya itu, belum dapat hidayah amal. Dan itu berarti kita beramal, Allah Ta'ala yang memudahkan. Kita beramal, Allah Ta'ala yang memudahkan, bukan serta-merta karena kehebatan kita. Dan di antara penghalang amal terbesar itu adalah maksiat, sebagaimana akan kita bahas. Kita belum bahas di kitab nih, ini baru muqaddimah. Muqaddimahnya 1 jam insyaallah. Dan pembahasannya mungkin sekalianlah 5 jam sampai zuhur nanti. Tapi bukan saya yang bahas, saya pulang nanti insyaallah. Biar Bapak sendiri aja ya. Nah, hidayah amal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah. Dan hidayah amal ini, hidayah taufik ini hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan. Kalau hidayah ilmu, Allah Ta'ala berikan dan Allah mampukan manusia untuk memberikan satu sama lain. Tapi hidayah taufik enggak, itu dari Allah. Di antara contoh, Abu Talib ketika menjelang wafatnya, Rasulullah SAW berada di sampingnya. Dan kemudian juga ada 2 atau 3 pemuka Quraisy yang berusaha untuk mengukuhkan dan menetapkan Abu Talib supaya tidak masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, ya am, wahai pamanku sayang,
Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Suatu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk keselamatan dirimu di akhirat. Maka kemudian enggak bisa dia, enggak mau karena dari pihak musyrikun mereka terus menggoda Abu Talib untuk tetap stay di agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Agama nenek moyangnya itu ya Abdul Muttalib ya. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah engkau udah enggak suka lagi, enggak cinta lagi dengan agama tradisi nenek moyang yaitu Abdul Muttalib? Itu agama bapakmu, ya gitu kan? Maka qadarullah wafat dalam keadaan kufur. Maka masuk neraka lah kelak itu Abu Talib. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sendiri. Hidayah yang dimaksud siapa di sini? Hidayah yang dimaksud hidayah apa di sini? Hidayah taufik. Hidayah amal. Engkau tidak bisa memberikan hidayah amal pada orang. Walakinna Allah yahdi man yasha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, bisa memberikan hidayah pada siapa, yaitu hidayah taufik, hidayah amal pada siapa yang Allah taala kehendaki. Kita ini ngajarin anak bisa, tapi untuk menjadikan anak ini saleh itu enggak bisa. Allah yang mampukan, Allah yang akan memberinya. Sehingga kita enggak bisa kita mentargetkan anak supaya soleh. Itu target yang susah, kecuali kalau kita minta sama Allah. Kita enggak bisa menjadikan orang tuh benar, genah gitu loh, kecuali Allah berikan taufik padanya. Makanya guru-guru di sekolahan itu enggak bisa mentargetkan supaya anak pada soleh. Enggak bisa kayak gitu, enggak bisa. Tapi mentargetkan supaya bisa melakukan ini dengan waktu itu bisa. Target-target ilmu yang cuman hidayah ilmu saja itu bisa. Tapi untuk menjadikannya dapat taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjadikan ini, wah dia nih baik nih anak nih, pesantren nih, wah kelihatannya alim nih. Pasti nanti pas sudah gede atau pas sudah kuliah atau apa, wah nanti pasti soleh nih. Pasti nanti ini kayaknya di Syekh Allamah pada calon presiden ini masalah. Enggak, belum tentu. Memang di pesantren kelihatan alim. Ya. Kelihatannya nanti yang prediksi bakal jadi ulama nih. Ternyata bagajulan pas sudah kuliah. Ya. Karena mungkin pas di pesantren enggak pernah lihat perempuan. Pas kuliah kaget dia ngeliat dunia, subhanallah ngeliat dunia, dengan pernak-perniknya. Selama ini kan dia di penjara suci di pesantren. Pas keluar dari penjara gitu, ngeliat pernak-pernik dunia, ke mall, ya beda langsung, dunianya langsung beda. Ternyata berubah, hilang taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ilmunya banyak, bisa hilang taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga yang di pesantren itu waktu itu berajulan, bandel, nakal luar biasa. Ustadz aja sampai pegel karena geleng-geleng. Ngeliat kelakuannya, pegel lehernya, saking giling-giling terus ngeliat kelakuannya. Tapi ternyata pas sudah lulus, mingkinan. Tapi kemudian ketika udah punya anak, punya tanggung jawab, ternyata berubah karena teguran dari Allah. Bisa kan kayak gitu? Ada manusia yang masuk Islam gara-gara hal yang mungkin gak diprediksikan, hal yang remeh. Ya. Tadinya nggak pernah, bahkan anti Islam. Cuman suatu ketika dia mendapatkan akhlak seorang Muslim awam berakhlak baik menolongnya, tiba-tiba dapat hidayah. Ini yang disebut hidayah taufik, hidayah amal. Dia kemudian masuk Islam. Ada kalanya orang-orang mendapatkan hidayah taufik bukan dari lisan ulama atau ustadz, tapi dari akhlak orang awam itu bisa. Itulah hidayah taufik, itu terserah Allah. Yang mana ustaz udah sampai belepotan mulutnya, ceramah, nggak kena. Tapi ternyata sama tukang bajigur dapat hidayah dia melaluinya. Gara-gara dikasih bonus bajigur, bayangkan. Kan nggak diprediksikan gitu loh. Ini namanya hidayah taufik dari Allah. Dan hidayah taufik itu kan hidayah supaya orang mengamalkan pengetahuannya, ilmunya. Dan ini hanya untuk makhluk yang berakal. Dan yang terakhir, hidayah yang kelima, yaitu hidayatul akhirah. Hidayah akhirat.
Bagi yang berhak menuju surga, Allah tunjukkan jalan ke surga dan mudahkannya. Bagi yang berhak untuk ke neraka atau berhak ke neraka dulu, maka Allah tunjukkan ke neraka dan dipermudah kepada menujunya. A'udzubillahi min dzalik. Itu hidayah yang terakhir. Dan hidayah yang akhirat ini juga bergantung pada pertama keridhaan Allah Ta'ala, dan kemudian bergantung juga pada bagaimana amalnya dia selama di dunia. Nah, penyebab terbesar seseorang tidak mendapatkan hidayah 3, 4, dan 5 itu apa? Maksiat. Penyebab terbesar orang tidak mendapatkan hidayah 3, 4, dan 5 itu maksiat. Ya. Lihat di sini, wa minha kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kita baru masuk nih. Syuruk bentar lagi sepertinya. Oh, ini udah sunrise, Pak. 15 menit lagi syuruk. Kita belum masuk tema ini. Berarti tema cuma 15 menit doang ya. Gak apa-apa, jangan tanya apapun nanti ya, Pak ya. Kalau udah atau pertanyaan, saya tanya jawab sekarang. Oh, gak ada yang mau nanya kan? Ya bagus, berarti kita ke materi. Wa minha, di antara efek buruk maksiat, annal ma'asi tufsidul aql. Bahwa maksiat itu bisa merusak akal. Lihat, maksiat bisa merusak akal. Ini menunjukkan maksiat membuat seseorang bisa tidak mendapatkan ilmu. Nah, enggak bisa paham ilmu, itu di antara efek maksiat. Susah paham ilmu itu di antara efek maksiat, terutama ilmu agama. Ilmu agama ini butuh akal dan juga butuh ketakwaan. Maka coba ketika yang kita tahu ya perkataan dari Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi awsani an atruka al-ma'asi atau kama qala Syafi'i. Nah, kan? Ya, Pak. Belum, Pak. Belum suruh. Ini komat, Pak. Ya, jadi saya mengeluh kepada Waqi' akan buruknya hafalan saya. Maka farsadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' memberikan bimbingan saya agar saya meninggalkan maksiat. Fa inna al-ilma nurullah. Aku maqala Syafi'i, ana agak berbelit kalimatnya. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka maksiat itu melemahkan akal. Fa inna lil aqli nuran, sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u nural aqli, dan maksiat itu memadamkan cahaya akal. Makanya kadang kalau antum lihat ya, orang yang suka minum khamr itu konslet orang itu. Cara berpikirnya itu lebih low daripada kebahlulan. Ya, logikanya itu sering enggak nyambung gitu loh. Hal yang mudah dipahami enggak bisa. Ya. Dan juga di antara maksiat yang banyak tidak disadari oleh orang, hasad, dendam, hasad, iri sama orang. Ibu-ibu ya, itu dengerin tuh. Kadang-kadang ibu-ibu itu nggak pakai logika, hasad sama mak-mak lain. Hanya karena dapat tas Gucci belian dari Celilitan, PGC. Bu, itu Gucci, bukan KW lagi, itu palsu, Bu. Itu Gucci, C-nya 1 doang. Nggak bener itu, Bu. Kalau Gucci yang ori, C-nya 2, itu pun harus bener. Itu tasnya bener nggak? Harganya berapa? Berapa jeng harganya? 500.000. Bohong. 500.000 nggak ada, Bu, Gucci yang brand yang bener asli itu nggak. Dan belinya bukan di situ, Bu, bukan di PGC. Tapi ada Gucci, ada Coach, Cockroach, kalian kecewanya dan seterusnya. Banyak tuh branded, itu branded versi abangan. Itu branded versi alam gaib. Branded versi beneran
itu gak segitu bu, harganya jutaan bu. Ah nggak apa-apa, yang penting kan ini 100.000 daripada situ nggak punya. Ya saya laki-laki nggak punya tas kayak gitu. Ya, hasad sama temennya yang pakai kayak gitu aja, itu udah logikanya udah hilang itu. Karena hasad, padahal palsu, tapi tetap dihasadin. Kita bilang bu itu palsu. Ah nggak apa-apa, kesel saya pakai dia, sok banget, mamer aja, ke kajian aja pakai kayak gitu, kayak mau kemana aja. Udahlah bu, ngapain diiriin? Kita ngiri itu sama orang berprestasi. Kalau dia mungkin brandednya bener gitu, asli, barulah iri, mungkin masih oke lah. Tapi ini kan enggak. Oh tetap aja ngotot. Tuh lihat, akalnya itu mengkhianati sikapnya gitu loh. Nggak punya akal, ya, hanya kena hasad. Makanya kata para ulama, lisanul hasud la yastarih. Lisannya penghasut, lisannya tukang hasad itu nggak bisa istirahat. Karena akalnya hilang. Coba kalau dia berpikir dengan akalnya, ngapain saya capek-capek menghasut orang? Toh itu rezekinya dia. Nah kan itu baru benar akalnya. Ngapain capek-capek seperti itu kan gitu. Begitu juga dendam. Dendam itu mengkhianati akal jemaah. Hancur akal orang yang dendam itu hancur. Karena segalanya itu salah aja tuh. Dendam, intikam, salah aja semuanya. Tentang orang yang didendami itu salah semuanya. Segala kebaikannya terhapus. Yang ada dendamnya itu, oh marah tuh. Kalau misal disebut nama orang yang dia dendami, langsung marah dia. Padahal nggak ada apa-apa. Lihat bagaimana akalnya nggak bisa mengontrolnya. Akal itu jemaah dari bahasa Arab. Bukan dari kata makan, itu hamzah. Akala itu makan artinya. Tapi pakai ain. Aql itu dari bahasa Arab, dari kata iqal, yang mana itu artinya tali kekang. Kayak misalnya ba'ir atau unta itu punya iqal. Dia ditali terus ditaliin, diikat di tiang. Itu iqal, itu akal. Maka akal itu secara bahasa bisa bermakna al-mana', yaitu pencegah. Maka orang yang mempertimbangkan dan menahan diri dari ketergesaan itu orang berakal. Dan orang yang apanya los-los aja, nyablak aja semuanya dikeluarin, itu orang kurang akal. Iya. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah orang ini disebut pembohong kalau orang ini keceplosin segala yang dia dengar. Semua yang didengar dia omongin. Ini orang kurang nih akalnya nih. Dan pendusta. Karena gak menahan diri. Ya. Dan akal itu membuat seseorang itu akan menahan diri dan mempertimbangkan. Makanya bapak-bapak, saya bukan berarti menjelekkan ibu-ibu ya. Bapak-bapak itu biasanya lebih menahan diri kalau urusan perkara besar rumah tangga dibandingkan ibu-ibu. Ibu-ibu sering kali lebih bawel. Udah lah bang, udah hajar aja bang. Bapak-bapak enggak, udah kamu tenang aja, jangan bawel sendiri kamu. Ya, tenang. Atau kadang-kadang ibu-ibu nih sekeluarga pengen menjodohin putrinya, gadisnya. Sang ibu-ibu ini udah kepincut dengan ikhwan tertentu yang dia pengen banget ikhwan itu jadi mantunya. Karena ganteng, kaya, kemudian ilmunya banyak. Terus kalau misalnya ke kajian pakai mobil, walaupun pakai gokar sih, pakai mobil. Wah ini Masya Allah nih udah jadi mantu kita pi. Bapaknya enggak, nah, jangan. Tahan dulu Mi, tahan dulu, kamu kan belum tahu siapa dia. Dia juga belum tentu mau sama anak kita. Apalagi anak kita cowok semua gitu misalnya. Jadi belum tahu sama anak gadis kita belum tentu dia mau gitu. Enggak usah langsung kayak gitu, jangan, dah tahan dulu. Datang itu ikhwan, ternyata mau melamar, mau ini. Ya bapaknya nggak langsung, ya udah kamu cepet-cepet dah nikah, nggak langsung gitu dong. Melihat dulu anaknya, dipertimbangkan dulu. Ibunya udah desak, udah sama dia aja, udah dia. Apa sih yang kurang dari dia? Justru anak kita yang punya kekurangan. Udah sama dia aja, gitu. Nggak. Tar dulu. Bapak pertimbangkan dulu, lihat-lihat dulu, dijejaki dulu, ditanya dulu teman-temannya, cari info tentangnya. Itu bapak-bapak yang berakal itu. Ya, ibunya udah kalau saya mah udah langsung saya nikahin gitu. Tenang kenapa? Ya, gitu kan? Ditenangin dulu, ya, gitu.
Atau kadang-kadang ketika keluarga dalam masa musibah, karam rumah tangga, itu kan kadang istrinya yang ngomel-ngomel, provokasi dan seterusnya. Suaminya ngorok, tidur. Bodoh amat gitu kan. Enggak, sebenarnya suami enggak bodoh amat. Mikir, cuman enggak mengeluarkan pikirannya karena hampir tidak ada pikiran. Hampir, saya kan bilang ada pikiran cuman hampir enggak ada gitu loh. Diamnya suami itu enggak berarti dia enggak ini ya Bu ya. Iya Pak ya, diamnya suami bukan berarti enggak mikir. Walaupun hampir enggak punya, cuman enggak ada pikiran. Iya, makanya suami itu lebih mudah, lebih susah nangis. Bukan karena enggak punya pikiran, karena dipendam sendiri. Sekali udah nangis itu berarti udah dalam itu. Makanya nangisnya perempuan dengan nangisnya laki-laki beda. Laki-laki kalau udah nangis bukan karena cengeng, karena udah terlalu dalam itu. Sesungguhnya beda laki-laki itu. Kalau perempuan nangis biasanya suaminya ya udah rutinitas, udah biarin. Mohon maaf ibu-ibu jangan keluar dulu Bu, jangan marah Bu. Iya seperti itu. Makanya laki-laki lebih ke akal dia. Logika rasio lebih bisa, lebih megang. Makanya laki-laki lebih sering menahan sesuatu. Tapi bukan berarti perempuan tidak sabaran juga dalam banyak hal. Banyak sabar juga, tapi akalnya menahan dia dari mengeluh keluar. Makanya perempuan yang menahan diri dari mengeluh masalah rumah tangga kepada tetangga itu lebih berakal daripada yang nyablak ngomongin tentang suaminya ke orang-orang, itu kurang akal itu. Memang kata Nabi SAW perempuan itu naqisatul aql, kurang akalnya. Ya karena kurang ditahan untuk banyak hal. Nah suami yang baik itu menahan istrinya supaya jangan bocor, jangan keluar. Maksiat itu bisa mengurangi takaran akal, menghilangkan cahaya akal. Wala budda, dan pasti kata Ibnu Qayyim. Wa idza tafi'a nuruhu dha'ufa wa naqasa. Ketika pudar cahaya akal, maka akan lemahlah akal itu dan berkurang kualitas akal itu. Makanya kalau misalnya kita mau betul-betul sharp dan akalnya itu tajam, baik, bagus, berkualitas, tinggalkan maksiat. Ya bukan berarti kita nggak pernah maksiat, tapi kita merasakan kok maksiat itu mengurangi akal kita, mengurangi kebaikan akal kita, mengurangi hafalan kita, bikin lupa-lupaan. Kadang kalau misalnya kita konsultasi ke orang yang ahli maksiat nih, konsultasi rumah tangga ahli maksiat, ke orang yang sering maksiat, atau ke tetangga yang ilmu kurang punya, maksiat juga banyak gitu kan. Repot ini. Konsultasi malah bukan solusi yang dapat, malah balapan. Kita konsultasi nih, Pak, saya mau konsultasi Pak. Ya silakan. Ini istri saya kayak gini. Kita keluhkan gitu kan. Bukannya solusi yang dapat, balapan. Situ mending istri situ kayak gitu. Si istri saya, loh kok malah ngadu. Saya kan nyari solusi Pak. Saya nggak mau urusan istri sampean. Saya juga nggak mau tahu urusan sampean. Apa sampean curhat sama saya? Iya apa urusan saya? Saya nggak urusan sama istri sampean. Malah marah jadinya. Tapi coba mungkin sama yang nggak pernah maksiat atau ikhwan yang rajin ke masjid dan akalnya bagus, ilmunya bagus, bertakwa. Atau mungkin kepada ustadz yang punya ilmu dan kelihatan bertakwa misalnya, itu nggak bakal ustadz itu ngadu. Bapak masih mending istri bapak kayak itu. Saya Pak, saya seorang ustadz Pak, tapi istri saya kayak gitu. Nggak bakal ustadz kayak gitu insya Allah. Melainkan akan diberikan solusi. Gini Pak, kata Allah Azza wa Jalla. Nah ini kan enak kayak gini. Kata Allah Azza wa Jalla, lakum dinukum waliyadin. Sat kok kayak gitu Sat? Nah ustadznya juga kayak ahli maksiat nih, jangan-jangan nih, makanya konslet sedikit nih. Enggak, Ustaz, Pak, memang istri bapak punya kekurangan. Tapi kata Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tetaplah Pak, pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karimtumuhunna fa asan takrahu syai'a wa yaj'alullahu fi khairin katsira. Kalau bapak enggak suka dengan apa kelakuan istri bapak, padahal masih ada kebaikan pada dirinya, boleh jadi bapak itu membenci dia. Tapi boleh jadi di hal ini tuh ada kebaikan yang banyak. Maka sabar dulu Pak gitu. Itu kan enak jadinya. Jadi gitu ya Ustaz, adem gitu, tentram. Itu baru benar tuh. Ya, kalau misalnya pakai akal. Jadi kalau kita mau betul-betul
punya ilmu itu masuk ke akal kita, masuk ke hati kita, maka kurangi maksiat atau hilangkan dia. Walaupun ya setiap dari kita bermaksiat, karena memang itulah karena memang itulah kebiasaan yang Allah sematkan pada karakter manusia. Sudah masuk waktu syuruk belum jemaah? Udah ya? Berarti mungkin kita sampai sini. Ini walaupun materi baru 1 kalimat, tapi insyaallah bermanfaat. Jadi yang tadi hidayah, alhamdulillah. Hidayah ada 5. Yang pertama hidayah rahim, itu tidak membutuhkan akal. Kemudian hidayah umum tidak membutuhkan akal. Nah, hidayah ilmu membutuhkan akal. Hidayah amal membutuhkan akal. Karena enggak ada yang beramal kecuali makhluk hidup yang berakal. Binatang itu enggak beramal. Berbuat iya, tapi beramal tidak. Yang kelima hidayah akhirat. Dan hidayah akhirat ini adalah hasil dari bagaimana dia memperagakan hidayah ilmu dan hidayah amal atau taufik. Seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendapatkan hidayah senantiasa. Dan sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan kali ini dan menjadikan Ramadan ke depan lebih afdal daripada Ramadan sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.